Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Hidayati dengan NIM 112112399, mahasiswa SIE Bank BPD Jateng. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas soal pada modul 8 yaitu regresi berganda. Sebelumnya, apa sih regresi berganda itu? Pengertian persamaan regresi sendiri adalah persamaan matematik yang memungkinkan untuk meramalkan nilai-nilai suatu berubah tak bebas atau dependen dari nilai-nilai satu atau lebih berubah bebas atau independen. Dalam hal regresi berganda di mana independennya lebih dari satu variabel, boleh antara 2 sampai dengan 7. Kalau lebih 7 variabel independen, maka hasil ramalannya akan tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum mempelajari masalah regresi berganda, harus menguasai dan memahami dulu regresi sederhana. Kita langsung saja menuju ke soalnya. Pada latihan soal 8. PT Maju Mundur Informatika atau MMI beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah aksesoris komputer di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah. Berikut ini data mengenai penjualan biaya produksi, biaya promosi, dan luas stand yang dikeluarkan di 15 daerah. Analisislah data berikut. Langsung saja kita menuju ke aplikasi SPSS. Pada variable view ini, kita bisa menginput data variabel baru. Di sini ada daerah, penjualan, promosi, stand, dan untuk tipenya itu pada daerah string, kemudian penjualan numeric, promosi numeric, stand numeric, dan seterusnya. Kemudian jika sudah diinput, lalu kita masukkan data tersebut ke dalam data view. Setelah semua data sudah masuk, selanjutnya kita melakukan analisis, yaitu dengan menekan menu analisis, kemudian regresi linear. Pada daerah, pada variabel penjualan, kita masukkan ke kolom dependen, kemudian promosi dan stand kita masukkan ke kolom independen. Selanjutnya daerah cash label. Lalu klik statistik. Pada plot kita pilih histogram. Selanjutnya pada menu option itu pada entry ini kita isi dengan 0,05 yang menunjukkan angka yang dipakai adalah alfa yang dipakai adalah 0,05 atau 5%. Dan removalnya adalah 0,10. Lalu kita klik continue. Oke. Nah, ini dia hasilnya dengan pada kolom deskriptif statistik ini dan banyaknya promosi penjualan dan stand sebanyak 15 data dengan rata-rata penjualan 246,40 dan standar deviasi 41,113. Lalu pada tabel korelasi, nilai korelasi menunjukkan angka sebesar 0,898 antara penjualan dan promosi. Ini menunjukkan hubungan antara penjualan dan promosi adalah kuat dan nilai korelasi menunjukkan 0,901 antara penjualan dan stand menunjukkan hubungan antara penjualan dan stand adalah kuat. Untuk selanjutnya, pada kolom model summary, kolom R ini menunjukkan angka koefisien korelasi yaitu sebesar 0,974 dengan menunjukkan hubungan variabel sangat kuat dan
Pada kolom R square, promosi dan stand bisa menjelaskan penjualan sebesar 9,49 dan 5,1%, dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar menunjukkan angka 9,983 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini baik digunakan karena standar deviasi 9,984 ini lebih kecil dari standar deviasi penjualan, yaitu sebesar 41,113. Kemudian untuk menyusun persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan kolom B atau kolom standarisasi koefisien. Dari kolom B ini didapat konstan sebesar 60,784, sedangkan untuk nilai koefisien variabel promosi sebesar 2,238 dan koefisien tan 0,576, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 0,786 ditambah 2,238 dikali X1 plus 0,576 kali X2. Nah, untuk X1 sendiri ini merupakan variabel promosi dan X2 merupakan variabel stand. Kemudian ini ada programnya. Lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua yaitu suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales. Perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Oke, langsung saja menuju ke aplikasi SPSS, tapi sebelumnya di sini ada tentukan koefisiensi dari persamaan regresi berganda dan tentukan apakah koefisiensi yang diperoleh signifikan. Lakukan pula estimasi untuk seorang sales yang berusia 40 tahun dengan pengalaman kerja 4 tahun gunakan apa sama dengan 0,00. Langsung saja menuju ke aplikasi SPSS. Dan setelah semua menjadi variabel pada review, kemudian kita masukkan data pada data field. Ketika sudah terinput semua, kita klik analisis, kemudian regresi linear. Pada variabel income, kita masukkan ke kolom dependent, kemudian usia dan pengalaman kerja kita masukkan ke kolom independent. Lalu kita klik pada statistik. Kita klik continue pada option entry menggunakan 0,5 dan result 0,10, kemudian continue. Oke. Pada deskriptif statistik ini baiknya income, usia, dan pengalaman kerja sebanyak 11 data dengan income rata-rata 299,91.
Kemudian standar deviasinya 9652,404, variabel usia dengan rata-rata dia 9,36 dan standar deviasi 5,732, kemudian pengalaman kerja 2,73 dengan standar deviasi 1,849. Kemudian pada tabel korelasi menunjukkan angka 0,897 antara income dan usia, menunjukkan hubungan income dan usia kuat, dan nilai korelasi menunjukkan angka 0,719 antara income dan PK. Hal ini menunjukkan hubungan keduanya kuat. Pada kolom revenue, model sampling ini pada kolom R menunjukkan angka 0,950 menunjukkan hubungan yang kuat. Pada kolom X square 9,02 merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini menunjukkan bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 9,02% dan 9,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Kemudian pada kolom standar error menunjukkan angka 3379,772 menunjukkan bahwa nilai rata-rata dari data yang menyimpang dari regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini banyak digunakan karena standar deviasi pada standar error ini lebih kecil daripada data standar income. Lalu untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai dari kolom B, yaitu dapat konstan sebesar min 10591,034, sedangkan nilai koefisien usia 1207,730 dan variabel PK 1876,824, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu 9, yaitu Y sama dengan min 10591,034 ditambah 12007,730 kali X1 plus 1876,824 kali X2, di mana X1 sebagai variabel usia dan X2 sebagai variabel pengalaman kerja. Kemudian di sini ada histogramnya. Sekian penyampaian soal pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.